panjenengan sami yakin percaya ini perjalanan besar, misi besar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuan utamanya adalah menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perjalanannya jangan ya, perjalanannya jelas yang tersebut di dalam Al-Quran yang mutlak dan wajib dipercayai adalah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu termaktub di dalam Al-Quran, dan orang yang tidak percaya itu bisa jadi dicap sebagai orang yang kafir ya menurut sebagian dasar hukum. Nah kula lan panjenengan sami teng dalu puniki bareng-bareng kanda kenapa sih Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak ulama yang berkesimpulan Kanjeng Nabi diangkat akan Gusti Allah itu sebagai tasliyah. Tasliyah apa Kang? Tasliyah itu adalah hiburan karena dalam kondisi sedih. Ya, kenapa Rasulullah sedih? Karena di tahun itu wafatnya orang-orang yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu wafat. Siapa? Salah satunya adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini selalu membackup perjuangan Rasulullah, meskipun ya kan, meskipun pamannya ini belum masuk ajaran agama Islam. Berarti neraka Kang itu bukan wilayah kita untuk menghukumi neraka atau surga. Iya, tapi kan tidak Islam ya Kang. Iya, secara hukum beliau belum masuk ajaran agama Islam. Tapi neraka ke surga itu bukan lingkup kita untuk menghukuminya. Yang jelas beliau belum masuk ajaran agama Islam. Titik. Yang kiai zaman segini kiai sing lancang nih loh iya, bokeh Kanjeng Nabi, ibunya Nabi itu tidak Islam, ibunya Nabi itu neraka, bapaknya Nabi itu neraka. Oh, itu bukan luang lingkup kita untuk menghukumi. Awas videonya jadi potong gini. Mumpung mana videonya dipotong, Hasan Wahyudin mengatakan ibu Nabi itu neraka, bapak Nabi itu neraka. Bukan, itu bukan lingkup saja untuk menghukumi neraka atau surga. Tapi yang jelas paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun belum masuk ajaran agama Islam, tapi pendukung nomor satu Rasulullah dalam menyebarkan ajaran agama Allah adalah pamannya. Metuning Arab itu bukan Islam. Ya begitulah kehidupan politik. Kadang-kadang kitanya sendiri nggak pernah paham kenapa ya pamannya Nabi itu tidak masuk ajaran agama Islam. Padahal percaya nggak Abdul Muthalib kalau Muhammad itu adalah utusan Allah? Percaya boleh? Iya, percaya. Percaya loh, kenapa? Karena orang yang pertama kali tahu ini adalah utusan Allah itu pamannya sendiri. Kapan? Nalikane Kanjeng Nabi digawa dagang wilayah Syam. Ada seorang pendeta yang tanya, ini anaknya siapa? Bocah kinki. Jadi Abu Thalib anaknya kita. Sing bener, iya anaknya kita. Tutup. Berapa? Kita ingiten ini bocah kin sing ngawit bau, sing ngawit melaku sing kana. Ontane ngedebrak ning ngadepane kuwen. Terus begitu dodok wiwitan langsung mayungi. Semua tanda kenabian ini sudah ada pada anak ini. Yang gawe rusak siji apa? Kian anak kira. Akhirnya apa jari Abdul Muthalib? Iya, jari Abu Thalib iya, kian duduk anaknya kita, anaknya sedulure kita, mung bapane mati awit masih ning jero kandungan, dadi ki bocah keurusin ning kita. Apa jawab pendeta mau? Wis gawan balik paning. Berapa? Kian ki Nabi akhir zaman, lamun digawa mana? Mingka anak ya kesing ladang, bisa-bisa dipateni ki bocah. Jadi gawan balik paning. Akhirnya jika balik maning, berarti siapa yang tahu pertama kali ini adalah Nabi akhir zaman? Abu Thalib. Tapi
Kenapa Zakar Abu Thalib tidak masuk Islam? Ya bisa jadi ini adalah sesi politik. Untuk apa? Untuk menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Abu Thalib masih dalam posisi Quraisy. Akhirnya begitu wong Quraisy Arab menyerang, Abu Thalib metu ngarap sok diserang ponakan kita. Loh kenapa? Karena posisi Abu Thalib pada waktu itu masih jadi pemimpin orang Quraisy, sedangkan yang memusuhi Nabi Muhammad adalah orang-orang Quraisy. Kayak modelin tanah Jawa, wah. Prabu Siliwangi mancing Islam, metu maning itu kan raja dari para sanghyang. Loh kenapa? Ya karena lamun Prabu Siliwangi ini jelas mancing ajaran agama Islam, ya Siliwangi ini kedik di pateni. Cuma karena posisi Prabu Siliwangi itu sebagai raja para sanghyang, Syarif Hidayat sebagai cucunya menyebarkan ajaran agama Islam, begitu ada sanghyang sih macam-macam. Kalau Syarif Hidayatullah pedikit putu kita mengganggu putu kita, urusannya karo kita, sehingga Islam terbackup dalam kehidupan tanah Pasundan, tanah Jawa. Loh, ya itu salah satu taktik. Kenapa? Ya bisa jadi seperti itu dalam pola pikir saya. Bener tak ini? Wallahu a'lam. Tapi sing jelas ning tahun kian paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nalikane Arab di Islam rajakan yang selama ini mendukung perjuangan beliau ternyata diambil oleh Allah Subhanahu. Akhirnya kan Nabi putek gadame sapak sing begini kita ki mamang langka, termasuk istri yang tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Khadijah al-Kubra juga wafat di tahun itu. Istrinya kanjeng Nabi ini istri pertama dan satu-satunya. Ya waktu kuon istrinya kanjeng Nabi kumung siji arane Siti Khadijah. Bukankah istri Rasulullah itu 9? Nah, sakane sing jelas bakal baca sejarah. Pada waktu Rasulullah bersama Siti Khadijah, Rasulullah itu hanya punya satu istri sampai wafatnya Khadijah. Nembe kanjeng Nabi duwe istri loro telu sampai tekang sana sawise wafat Siti Khadijah. Jelas? Mesti jaga lah bakal sampian pengen niru perilaku kanjeng Nabi, ngomongnya sunnah Rasul, pengen kawinan maning yang kok ngenteni Nabi tua mati. Ya kenapa? Karena Rasulullah pada waktu dengan Siti Khadijah nggak perlu punya istri lain, hanya Siti Khadijah. Mau nenek dua sejen-sejennya kan sawise wafatnya Siti Khadijah. Kadang-kadang wong muaca sejarah beli tutup gaya IP sunnah Rasul. Ya karena padahal orang paham aja ning sunnah Rasul. Ya kan, ya kenapa ya? Karena manusia zaman sekarang ini terlalu cepat mengambil kesimpulan sehingga menghukumi orang lain dengan pendapatnya sendiri. Mana Menteri Agama pengumuman adzan ya geger. Terus menang apa ini jagat kene mah tawa pasang tawa 10-20 galakas ngeribut kaderga. Nah iya tapi kan jauh saja tapi-tapian. Kalau memang kamu tidak setuju ya udah. Kalau kamu setuju ya udah. Kenapa ya? Karena perdebatan adzan itu bukan hanya sekarang. Singawit zaman bengem. Nusekino kenapa menjadi perdebatan besar-besaran di kalangan ya kehidupan umat Islam yang ada di tanah Indonesia? Karena permasalahannya semua kesalahan, semua pendapat diseret dalam ruang lingkup politik, akhirnya ruwet. Nah, barang sampean ya dalam bidang ilmu politik beli paham, beli ngerti, sok tahu, jadinya ribut. Jadi di sini wilayah kan Gusman apa orang ngaruh orang apa? Ya, ngaruh beli. No, ada aturannya sekian mega desibel. Ya itu kan 100 mega desibel. So, Anda sih nggak beli. Suara sound system ini di bawah 80 mega desibel. Dan kadang-kadang mega desibelnya itu berapa, suaranya seperti apa, kita tidak pernah tahu. Cuman dalam berita seolah-olah itu berita itu benar, akhirnya pada nafsu karepe dhewe, pada sewot karepe dhewe, akhirnya tukar karepe
dewek sing ditukarakan siapa, nukarakan apa, ternyata kula lan panjenengan sami rebutan PP santoso menang debat tentang bab adzan, toa dan lain sebagainya. Apa akan merubah kehidupan? Ya orang konon-konon bayi kucing ya lah iya pasangan toa 20 yang bahkan ada subuh ya ada 5 bu iya lah iya bahkan di dalam masjid subhanallah cuma sokin wajud gede-gede bagus banget, tapi ketika melihat jamaahnya subhanallah wah apa maning gelenge waya subuh makmum karo jendela kiaki jendela iya jadi anak-anak gini wah ayo pada baik ini yang bola berpunten kita mbak. Nah iya kenapa makanya kula lembang jenengan sami hati-hati dan waspada apa maningin kalangan NU kasing dincer sebab wong NU sing ngomong salah setitik boy dadine rame. Kenapa ya karena memang NU itu menjadi incaran besar. Ya, kenapa menjadi incaran besar? Ya, silakan saja telusuri kenapa NU itu menjadi incaran besar sampai tekan Banser nih nganem ki dume klambine loreng ki dialok-alok ki ku nabri dudu apa dudu klambi loreng-loreng bokonon polisi bukan abri bukan urusannya apa loreng-lorengnya dhewe iya tuku klambi dhewe malah lunas belum. Ya kenapa? Ya kadang-kadang kula lan panjenengan sami sok usil banget di dalam kehidupan aja kayak konon kayak orang Indonesia santai-santai baik biasa kita sering dihujat dicaci maki tenang wah apa kita durung sepira bengen pemimpin NU itu ya kan diincar untuk dibunuh. Jadi dia santai baik, mangsa mati wong dawa umum deh. Nah, makanya apa? Makanya kula lan panjenengan sami balik maneh kandhane Isra Mi'raj iki. Ya, balik maneh kandhane makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh sang istri yang mendukung perjuangan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala jare wong ulama-ulama memberikan hiburan psikologi supaya aja kacau. Karena pada waktu nyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tekanan Nabi itu bukan hanya sekedar tekanan fisik, termasuk tekanan mental. Tekanan fisik ya jelas-jelas wah dikucilakan, diasingakan lagi sholat diuruk-uruki, telepon onta, ya kan? Itu tekanan secara fisik. Tekanan secara mental, subhanallah, direlece. Kenapa? Karena di Arab itu sudah terkenal mitos bahwasanya yang namanya Nabi itu nggak jauh-jauh dari Palestina. Karena yang namanya Nabi itu pasti turunan Bani Israel atau Bani Yahuda. Jadi bakal dituduh wong Yahudi ya wong Israel kiyen dongol anak Nabi anyar-anyaran metune sing Arab sing jagate brecek ruwet mabet wong goblok kabeh dongol anak Nabi aneh. Karena yang namanya Nabi itu adalah turunan dari Israel, Bani Israel atau Yahudi, nggak jauh dari Palestina. Seakan-akan sering sudah Muhammad lagi angot kapan ngaku jadi Nabi. Singarane Nabi ku ya kudu anak putune Israel, Umayyah karo Palestina. Kenapa? Karena lakan yang Arab Nabi terus dihujat seperti itu. Sampai tekan kehebatannya golongan Yahudi Nasrani kan sampai ngundang Nabi Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abi Kafsah. Loh kenapa? Ya karena bengen Nabi Muhammad dua bapak angkat arane Kafsah. Makanya Muhammad siapa? Muhammad anaknya Kafsah. Jadi Kafsah itu tukang angon kudus. Makanya kanjeng Nabi bengen ilok angon mudus, makanya untuk menghinakan. Kenapa? Karena bakal diundang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, keren wah, golongannya bangsawan. Nah, bagaimana cara menghancurkannya? Wong kafir Quraisy ngundangnya Muhammad bin Abi Kafsah. Muhammad anaknya Kafsah kah? Ya none orang kaca kafir karo wong kene.
bakal seneng karo kiai mah ya inna akramakum indallahi taqwakum. Yo sing ngarani wong mulia iku sapa bae sing penting takwa karo Gusti Allah. Arep anake sapa anake sapa gelem nguruki, gelem ngajaraken ya kuwen kiai bakal dikane lagi seneng karo kiai. Bakal lagi seneng, bakal lagi sengit. Oh, kalesan kiai-kiai kata anak karmat silaku. Iya beli. Lah iya kebencianmu itu kan dicari kelemahan-kelemahannya. Kata anak karmat di gebung ini main baik. Bocah-bocah kunku ngono kayak ngendi kata mau ujuk-ujuk tadi. Kiai bakal lagi sengit ning. Ya serba ora sapa lagi seneng ning kuwu mah ya di alam-alam. Tempo sengit ning kuwu ya digelati kesalahan-kesalahannya. Iya. Ya itulah manusia di zaman Rasulullah sama seperti itu. Orang kafir Quraisy semua mengundang Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abi Kapsah. Ya kenapa? Karena mulia banget nanti ketika diundang Muhammad bin Abdullah, maka ngundangnya Muhammad bin Abi Kapsah. Anak itu kan mau mudus Muhammad kunku. Iya kan? Nah iya makanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar beliau tahu, Muhammad, kamu tuh bukan orang sembarangan. Turun hebat, penyebar ajaran agama Islam. Jelas. Makanya dirunut silsilah. Siapa? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk turunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Akhirnya sah menjadi nabi karena apa? Karena turunannya Ibrahim iya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terkenal itu punya anak dua. Anak pertama namanya Ismail alaihi salam. Pada waktu dua anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim gawa anaknya tengah-tengah padang pasir yang hari ini kota itu disebut Mekah. Penduduk pertama Mekah adalah Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Makanya wong Islam gini apal siapa Nabi Muhammad turunan Ismail sing endi sing Adnan. Ya kan wa ba'du qala wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Sayyibatul Hamdi umidat khisalahu Sania. Ini apa? Menjelaskan tentang silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad itu adalah putra Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Qihar. Qihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Husaimah. Husaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudur. Mudur bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe panjang Nabi. Nah iya, siapakah Adnan wa Adnan bila raibin inda dawil utumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun dama. Akhirnya dawang Yahudi Nasrani dulu ternyata turunan Ibrahim juga. Lah, Yahudi Nasrani, ya Yahudi Nasrani juga turunan Ibrahim, tapi dari anak yang kedua yang bernama Ishak alaihi salam. Kone Nabi Ishak dua anak arane Yakub. Nah, Yakub kian yang nanti disebut dengan nama Israel. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub dua anak rolas. Nah anak kang rolas kian kang benjang disebut Bani Israel. Jadi bakal sampeyan nemu ning Al-Quran ya Bani Israel, ning hadis tentang Israel itu tidak menunjuk Israel negara, tapi menunjuk kepada Israel anak cucunya Nabi Yakub. Jelas dorong? Kadang-kadang ngomong ya Israel itu jelas orang-orang Israel itu Israel kan mau bocah karpe dewek kan. Yang dimaksud oleh Allah Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub sing bocah rolas ki golongan AR, Nazid, Benyamin, Levi, Yusuf, Yahuda rolas kabeh.
bahkan Nabi Musa sing anak wadon arane Levi duwe anak arane Amr duwe anak arane Pohon duwe anak arane Imran duwe anak arane Musa alaihi salam. Ngono anak sing belum dadi nabi ini Nabi Yakub siapa arane Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, kuno ya iya lah maksudnya ya Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari jejak sejarah kehidupan. Supaya apa? Supaya kenal dengan platformnya para nabi, kenal dengan visi dan misinya para nabi, maka diperkenalkan karo sejarah-sejarah kehidupan. Jadi sampean ketika mengikuti hal ini ayo kula lan panjenengan sami juga menelusuri jejak sejarah uripe kula lan panjenengan sami meneng ning dusun kang arane Blendung ning desa arane Tegal lurung awite priwen asale priwen sing nyebaraken Islam wilayah meniki siapa aja ya coba ditelusuri. Nah, wilayah Blendung ini masuknya ke dalam wilayah kecamatan Legon. Wilayah Legon itu ada yang terkenal penyebar ajaran agama Islam sampai namanya diabadikan di wilayah Legon dengan kalimat Anjon. Berarti ada kemungkinan penyebar ajaran agama Islam yang ada di tanah wilayah Subang, Tegalurung, Kiyenki adalah seorang pangeran dari Cirebon yang bernama Pangeran Panjunan. Ya yakin siapa Pangeran Panjunan itu? Pangeran Panjunan dalam jejak sejarah Islam beliau bernama asli Pangeran Abdurrahman. Duwe adi arane Abdurrahim, sing wadon arane Siti Fatimah atau Syarifah Baghdad. Duwe dulur ning wilayah Kerawang arane Syekh Zatul Kahfi. Ya yakin. Ya iya, kalau konekon kenapa aja kan ya kan penyebaran dari wilayah Panjunan masuk ke wilayah Subang sampai tekan punya keturunan di wilayah Jakarta yang terkenal dengan siapa? Dengan Raden Bagus Angke alias Raden Fatah hilang. Anak kutuk ini kan iya jadi ya ayo ditelusuri mungkin ini ya kita mas sekedar mancing doang ya supaya apa? Ya supaya kula lan panjenengan sami jangan gagal paham. Kita harus bangga punya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang menerima ajaran agama Islam. Ajaran sing gawe adem, gawe ayem, gawe tentrem. Ya apa ya ajaran agama Islam urip dari kebagusan sampai tekan mati juga dari kebaikan juga. Hidup adalah kebaikan, mati juga akan menjadi kebaikan. Makanya kaur kesrak walebe bakana wong tinggal dunya mayit digotong ning katil terus lebane ngomongan saksena para masyarakat KB niki mayit saya ya kan niki mayit saya padahal tukang mabok bae kini sehingga iya padahal sing mati ki bocah ya mabok bae main bae pegaweane gawe rese ruwet tapi begitu ninggal dunia lebih ngomong niki mayit saya itu bagaimana aja Kang dengan jawaban saya? Apakah itu bukan pembohongan? Bukan. Benar ya kan? Benar. Kenapa? Karena bagi umat Islam kematian adalah kebaikan. Kenapa kematian itu kebaikan? Karena kematian bagi umat Islam adalah waktu untuk berhenti melakukan kejahatan. Maksudnya sawi saya bocakin mati masih mabok beli? Masih mabok beli? Masih main beli? Masih gawe ruwet beli? Berarti dia berhenti melakukan kemaksiatan. Baik enggak? Makanya pertanyaannya niki mayit saya wis bener deh kayak wangi pisan melebih ini niki mayit saya loh. Kenapa menjadi kebaikan? Karena kematian itu menghentikan orang untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kan dongannya jelas, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma ja'al ya Allah dadekakan hayatina uripe kita ziyadatan lana min kulli khair sebagai penambah amal baike kula lan panjenengan sami ning catetane sampeyan. Waj'alil mauta lan dadekakan mati de kita rahatan lana berhentinya istirahat de min kulli syarrin saking perbuatan-perbuatan kang jahat. Jadi urip ya jadi bagus, mati ya jadi bagus. Itu kehebatan umat Islam. Alhamdulillah. Makanya sampean beraga duwe agama-agama nih selama kan sing ngawit bengen di guru kidonga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Betapa dahsyatnya raditu billah. Permasalahannya angel manikin wa nerjemahaken nek raditu billah ridho pula di pangerani ning Gusti Allah. Permasalahannya ridho dalam bahasa Tegalurung karo ridho ning bahasa Arab diaduh wa makna. Bahkan ridho ning wilayah kene maknanya apa? Elos bae. Benar? Ridho ya ridho berarti maknanya apa? Elos. Jadi raditu billahi rabba ya ora apa-apa pangerannya kita Gusti Allah. Masa mau ngomong? Maksudnya kan raditu billah dalam bahasa Arab radiya itu raditu radiya yarda itu maknanya seneng. Raditu billahi rabba kita ki seneng duwe pangeran Allah. Lamun pangerane Gusti Allah kaya ngapa dadine? Lamun pangerane kita kaya tangga sebelah pak duwe rabi duwe anak pangerane ku ya bocah anak pangerane sing duwe rabi iya kan konene duwe anak mana maning pangerane wah ya sapirang-pirang ya kan wong-wong kafir pangerane ana Lata ana Uzza ana Manat sapirang-pirang. Kita alhamdulillah duwe pangeran duwe Tuhan Esa di dalam kehidupan. Akhirnya lah kasih bisa protes musuh. Lamun Tuhan kita ada dua atau lebih daripada satu arnudunakan udan ketukaran dikit Gusti Allah. Jadi pangeran kini udan jadi kini aja pemaning durung panen jadi kini paksa bayi udan akhirnya gulet ada urusan udan. Tapi ketika Tuhan kita Esa Ahad al-Qudan ya kerja Maria ya pukul. Maka banggalah kita punya Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingnya dan tidak ada bandingnya. Bahkan Tuhan yang paling fair di dalam kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah mah dari pangeran ini memberikan kesempatan kepada makhluk yang lainnya untuk mengaku menjadi Tuhan. Sok silakan siapapun dalam kehidupan ini yang merasa dirinya Tuhan, sok silakan. Tapi buktikan kalau kamu itu adalah Tuhan. Maksudnya pernah gawe apa nih alam dunia kira? Ketika kamu merasa pernah membuat, maka kamu sah menjadi Tuhan. Jadi Gusti Allah. Makanya Tuhan-Tuhanannya kan pada gagal. Fir'aun ya gagal ketika ditakoni, ya kan siapa? Ya isun Tuhan jare Fir'aun gagal, ya gagal. Begitu ditakoni lo gawe apa? Lagi Gusti Allah gawe lemah melu patung semen pira yang ndelok. Semuanya akan gagal ketika berhadapan dengan Al-Ahad, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangga dong kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha hebat, kuayama. Makanya Al-Quran jawabannya jelas-jelas loh. Ketika Nabi Isa itu dinyatakan mereka sebagai Tuhan, jawaban logika Quran sangat jelas loh. Ya bangsa iya pangeran masih doyan mangan, iya kan? Ya kenapa? Ya karena bisa dibayangin Pak, lamun pangerannya masih doyan mangan, wah ya kita donga pangeran juru mangan, lemes dedes pangeran. Tapi Allah orang mangan, orang minum, orang turu. Bahkan laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa, orang kaya apa lamun pangeran doyan mangan, pangeran durung mangan meneh Gusti tak traktir kita. Lah pangeran ditraktir coba bayangkan.
Jawaban Al-Quran sangat simpel sekali. Ketika ada makhluk-makhluk baru yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, maka raditu billahi rabba. Kamu harus bangga, kita punya Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang tidak ada tandingnya dan tidak ada bandingnya. Wal awalu wal akhir, yang pertama dan tidak akan pernah berakhir. Pangeran wong sejendurung temtu, makanya raditu billah. Raditu apa? Seneng. Makanya belajar bahasa kini lebak. Kadang-kadang dah bisa terjemahan depak bebelagai dadi iloke. Dah bisa baca Al-Quran korot terjemahan lalu wong kafir ruwet dadi. Numbuktinya menerjemahkan raditu billahi robba baik masih ridho bahasa Tegalulung. Beda loh. Sekalipun kata-katanya sama, ketika tempatnya itu berbeda, maka bahasa maknanya akan berbeda. Apa maning Tegalurung karo Arab? Wis pada bae ning Subange. RT 1, RT 2, anak Sunda, anak benar. Kata-kata yang sama ketika wong Sunda karo wong Jawa iku bisa gawe tukar. Kenapa? Karena omongan yang sama itu bisa bermakna berbeda ketika tempatnya beda, bahasane beda. Wong Dermayu mertamu canggaje njaluk gedange, njaluk ini wong Sunda metune katis, metune katis. Lo kenapa? Karena bahkan ning Sunda gedangku jauh, benar. Makanya kadang-kadang bahasa ngurumune dari sekedar melihat. Lagi mertamu ya jagatnya waya bedung, kipas beli nyala. Akhirnya ning kono komunitasnya sing akeh wong Sunda, akhirnya pada kebut haredang lah. Iya, oh jare wong Dermayu nih berarti haredang panas, benar. Iya, akhirnya wong Indramayu berkesimpulan haredang itu panas. Akhirnya metu Bang Jabat, karena wong dagangan serabi, bang serabina, sabraa, tilu, anu haredang ya waya. Serabina anu, bener beli gitu. Maka belajar bahasa itu harus sedetail mungkin. Kalau memang kamu tidak paham, jangan sok coba-coba. Kau nenek kecewa. Kenapa kecewa? Orang ngerti sok ngerti. Ning pasar ada wong dagangan jengkol, jejer jengkole. Akhirnya wong Dermayu tuku raha yo jengkol. Nah, itu 5.000 sakilo teh. Oh 5.000, itu nu dikandekan naon? Nah, itu nu dikandekan na sarua kene. Ya wis tuku sarua kene gitu. Jadi nu di meja mah jengkol, nu dikandekan mah sarua kene. Wis kita mah tuku sarua kene. Akhirnya sing dibayari sarua kene 20 kilo Bu. Begitu ditimbang 20 kilo, 1 kilo 5.100.000 bawa pulang. Iku begitu dibuka tekang rumah, la ilaha illallah, di sarua kene ku jering di sini. Jadi pemahaman bahasa meskipun kata-kata itu sama, ketika tempat berbeda akan mempunyai makna yang berbeda. Contoh jangan contoh. Wong Dermayu meluan ning wong Subang. Wong Subangnya wong bahasane Sunda. Dianya itu supir kontainer. Keneke wong Dermayu, akhirnya oli tarikan membilayah Jawa Timur. Batak, gawa kontainer cuma lewatnya robane bisa lemet, bener roban sorong ngemete roban dulu. Akhirnya mobil nancak ngong beli kuat. Iki karena supirnya wong Subang nek cepat ya mobil tekuat ya priben bir cokot ganjel
sing dikongkon wong dermayu kok drama supir edan begini cokot ganjel ya akhirnya bocah dermayu sing ngongkon supir kalau dicebajel ya dicokot begitu dicopot mobil masih nanjak ngangung supir takon atos bocah dermayu yang dia anak ganjel mobil singa memeroti bisa perang nggak? Bisa perang gitu? Perang supir dangging selawas-lawas kita jadi kenek ngembek ngenek nih supir subang kok nyokot-nyokot ganjel padahal wong subangnya bener beli iya bener cokot ganjel emetan ganjelan meng ban begitu takon atos wis iya kan onan maksudnya mah cuma kata yang diajak ngomong ini adalah orang Jawa akhirnya cokot ganjel jadi cokot-cokot ditakoni atos ya atos damang dah ganjel jadi kata-kata yang sama mempunyai makna yang berbeda bahkan bertolak belakang sama ketika mengucap raditu billahi robba saya ridho maksudnya apa? Saya senang radhiyallahu anhu Gusti Allah seneng ning wong-wong mau jadi ridho dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Jawa beda dengan bahasa Sunda meskipun ada kata-kata ridho tapi maknanya beda makanya kadang-kadang istilah salah kaprah dilebatin kenapa? Karena nggak tahu makna dasarnya itu apa as-sabru sabar nah, sabar itu apa? Ya bakal jadi orang kayaknya sabar ya wis menang baik duitnya laka, berasnya laka ya berasnya entok, duitnya entok ya wis dodok ya sabar baik kita ya dudu sabar males sabar itu apa? Sabaro yusabiru al-musabbaro sabar itu apa makna dasarnya? Makna dasarnya awet iya jadi orang yang bersabar orang yang tidak pernah berhenti untuk berusaha merutuk baik arane sabar merunding ini wong sabar pusing belangong sabar temen ya dudu sabar males jadi kita nggak bisa membedakan orang sabar dengan orang malas karena sabar dalam bahasa Jawa yang mengenai baik, tapi dalam bahasa Arab as-sabr itu adalah berusaha terus menerus tanpa pernah berputus asa itulah orang yang sabar nandur pari banjir tanduri maning perangkat tandur diajar kiong mentok abe tandur maning ya kan perangkat kiongnya waras dari pada cukul digubrak babrek ning tikus dia tandur maning sampai tekan mati nandur pari beli jadi tetap dia jalani mungkin nasib saya diturunkan ke dunia sebagai penanam padi yang tidak pernah jadi aku lakoni semuanya sampai akhir hayatku kuwen sabar mun deleng pari abang tapi ya sabar bae lillahi ta'ala ya motor mangsa burung mas pari ini diobat beli di Banyuni beli. Jadi yang namanya sabar, yang namanya tawakal itu setelah melakukan terus banyak istilah-istilah dalam ajaran agama Islam yang mana penerjemahannya ke aduh tadi nih loh padahal pada akhirnya kekacauan itu terjadi kenapa? Karena dari salah penamaan karena bibitan asem berdua iki buyut ya kan buyut asem nah kenapa? Karena awalnya kini wiwitan diarani buyut akhirnya uang pada wedi serap sih ngomongnya cukulan belungsu iya kan jadi semuanya berawal dari penamaan maka yang diajari awal-awal Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam adalah tentang nama wa 'allamal Adamal asma'a kulla makanya belajar bahasa kudu temenan
Ya aja kun medau bisa baca Al-Quran, baca terjemahan, ya ini Al-Quran, ya benar itu Al-Quran. Tapi kalau terjemahan, maaf, itu bukan Quran, perkiraan. Perkiraan, ya iya. Loh, kok bisa jangan? Ya karena bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu nggak bisa, nggak selevel bahasanya. Kenapa? Karena nanti ada kata-kata yang berbeda akan dimaknai dengan makna yang sama. Kenapa? Karena tidak ada padan kata. Akhirnya kata yang berbeda dimaknai dengan kata yang sama. Contoh aja kan, contoh Al-Quran menyatakan Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia itu Quran. Al-Quran diterjemahkan Quran maning. Al-Majid Quran maning. Al-Furqan Quran maning. Mangsa iya kata-kata yang berbeda maknanya pada. Jaro lari, faro lari maning, haroba lari maning, padahal sama nggak? Beda. Ya makanya sebenarnya yang bisa mengimbangi bahasa Arab itu adalah bahasa lokal, bahasa daerah yang ada di tanah Indonesia, termasuk Sunda, Jawa. Menerjemahkan bahasa Arab mau bahasa Jawa enak, jaro Melayu, faro kebirit-birit, haroba sekarat kadal, karena jenis larinya itu berbeda. Ya makanya Alkitab Quran iya, tapi jenis apa? Lihat teks awalnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti kalau Alkitab adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran, maka Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk siapa? Hudal linnas. Berarti sama gak Alkitab dengan Al-Quran? Beda. Ya dia makan nih, kadang-kadang bacanya terjemahan, so iya bisa dia lumut. Makanya boleh sering ngomong, sering menyatakan bakat dudu metuan pondok pesantren tulung aja melu kanda hukum Islam ruwet. Duh, kenapa ruwet? Karena pemahaman tentang Islam itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, apa maning gula lan baca dengan sami urip ning wilayah Tegal Lurung, blok apa dusun Blendung. Yang namanya Islamnya masuk itu dari zaman Pangeran Panjunan, yang hari ini dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Ada wong julet menyan BGG, ana wong sesuguhan GG. Kalau maning wilayah mene wah karo negara menyane. Wah deh, bakal negara menyan kan salah satu penghuni penduduk ini yang belum sempat masuk Islam kan Pangeran apa Sang Hyang Gempol. Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Gempol. Siapa itu Sang Hyang Gempol? Maka Sang Hyang Gempol kok kakang ipene Mbah Kusangkan. Sakti Gempol. Ya, di wong wilayah Subang isine wong sakti mandraguna toto saling bujana ning kulit ora mempan papak paluing pandai, bisa maburkan pelan, meletik tanpa selentik, bisa hilang sapanjago. Wong tua bengen asal dodok sedekap les bisa hilang. Sampai tekan anak putu ini masih akeh sekian lu sahabat aja kan sing duwe utang bank. Ya nu boga emok nah eta bisa ngilang secepat kilat. Lo berarti masih ketempelan ilmune wong tua, bukti ini turun suwe anda iring-iringan anak ebok libat ketemu hilang baik. Kan sing duwe emok aja macam-macam, turuti aturan pemerintah, vaksin, terus masker aja kali masker. Tuh untuk apa aja kan masker? Minimal masker ini mampu menyelamatkanmu dari kejaran emok, bro. Sok Pak sampiane nganggo masker ya siang nganggo masker dinggo mastere metu sing umah papagan karo emok kenal beli selamat buat tidak dulu. Makanya masker
Ya iya. Jadi pemerintah itu jare dewek lagi eman karo masyarakat. Ini virus ini lagi menyebar dari jenis COVID-19 sampai naik ke dalam Omicron. Ya pernikahan virus kin karo virus kin akhirnya jadi virus kin lagi nikahan kumundang organ di gitu. Virus pada kawinan terus jadi Omicron ini menyebar lagi ya, maka kita masyarakatnya ya harus waspada dan hati-hati. Ya, pemerintah memberikan program vaksinasi untuk apa? Ya karena ketika dicegah-cegah pegel nyegai masih mending masyarakat dipersenjatai dengan vaksin, makanya suntik supaya apa? Berani melawan virus, maksudnya makonon. Dan pemerintah menggelontorkan dana triliunan untuk membeli virus nih. Kenapa? Karena lamun masyarakat kongkon bayar vaksin dewek mangsa kuata. Sinovac itu sekali suntik 350.000. Lamun tuh kuata. Apa maning tinggal teh Moderna, Pfizer itu di atas 1 juta. Sekian gratis. Wis gratis kari suntik ping bedal rakyat. Kongkon si pamong kubu beli dugal baik orang. Akhirnya pamong kubu ya kan ya kaur kesra bikin cara priwin caranya kira-kira masyarakat digelem vaksin. Akhirnya bikin isu yang tidak ikut vaksin nanti nggak dapat bantuan. Rame mati mungkin. Jadi ternyata vaksinnya sambil yang mudah-mudah bantuan. Nggak pernah muncul kesadaran diri. Makanya apa? Makanya yang paling susah dalam kehidupan itu adalah membangunkan manusia untuk sadar di dalam kehidupan. Makanya kenapa kula lan panjenengan sami diajarkan tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bab perkara sholat, bukan hanya puasa, tapi juga sampai bagaimana kula lan panjenengan sami menjadikan lingkungan kula lan panjenengan sami aman, damai, tentram dan sejahtera. Maka Islam dikenal dengan platform rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semua alam. Jadi jangankan sesama manusia, selain manusia pun kita harus tetap berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik dengan sungai, bagaimana kita berbuat baik dengan tanah. Mau digembor-gemborakan masalah sampah. Kenapa? Karena kita sudah tidak peduli dengan kehidupan kita. Kita lebih percaya dengan kehidupan orang lain. Apa yang kita miliki dikafir-kafirkan semua. Kenapa? Karena nggak paham. Kenapa sampah sekarang menjadi menumpuk? Karena Anda, masyarakat taninya itu hanya mengandalkan pupuk kimia, tapi tidak pernah berpikir bagaimana menjadikan sampah itu sebagai pupuk organik. Sing dipikirkan priwen mending buang sampah. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana mengelola sampah? Caranya ya jadikan percontohan pertanian organik. Coba sampai dipisah, nanti sampah plastik, nanti sampah organik. Nanti sampah plastiknya kan bisa diolah. Ada BUMDes, kita buat satu mesin yang bisa mengelola plastik. Gawe paping blok, tak gawe hulung-hulung, tak gawe pipa. Minimal bahkan yang wilayah Tegalurung dusun Blendung gawe kelompak nggo blekat begelaris. Iya beli. Kita kan belum pernah mikir mengono bagaimana cara kita mengelola sampah. Ya kan, bagaimana menciptakan pertanian organik supaya kita jadi bobodohan teman-teman kalau pabrik-pabrik kimia. Orang-orang dulu jelas organik. Setiap sawah bakal selepas mulai arepan ngelektor iku pojokan papat dipai suguhan bubur abang, bubur putih karo sambel bakal. Bener? Ya wong pengempah. Ini kafir, ini sesat. Belajar mading nah. Untuk apa aja kan? Dalam pelajaran ilmu pertanian, jadi ini ngaprak Anda kejaran pertanian gara-gara sampah sih mau. Dalam pembelajaran ilmu pertanian itu di dalam tumbuhan itu memerlukan jamur yang hebat yang sekarang terkenal dengan nama jamur trichoderma.
Dari mana jamur trichoderma itu muncul? Itu kebanyakan dari nasi atau dari air setelah mencuci nasi, atau bisa terbentuk trichoderma itu dari bubur. Maka ning pojokan sawah dipai bubur abang, bubur putih. Bubur abangnya kenapa? Karena trichoderma itu bisa berkembang dengan adanya unsur gula. Makanya pai bubur abang, bubur putih, ya kan? Nggak sambal bakale, kan ada petek ke siji. Petek itu apa? Petek itu adalah sumber asam sulfat. Makanya ditaruh beli karo piring, di wadahnya karo telompak, taruh ning pojok supaya apa? Lawas dadi jamur. Kok jamurnya dikore ning kleptor, tersebar seluruh tanah, mengandung jamur yang namanya trichoderma. Nah, ada cuma klinik terus pikiran. Mun mana wong bubur abang, bubur putih mung tengah-tengah sabu kafir sesat menengah. Itu cara membentuk jamur trichoderma. Maka ada bakal subuhan yo tumpeng beli kena di pangan kafe ding sawah kudu di botel apa ceker loro karo das pendem kan lah apa ya itu kan sumber asam sulfat. Sumber apa lagi? Sumber nanti akan menjadi zat ya, daripada nyemprotakan susu kalsiumnya kalsium tulang bagus tadi. Jadi ada sumber-sumbernya. Engkau bakal wae sore Jumat bulan yang dermayu marane dirawun. Kebuli menyangur mubang. Untuk apa? Untuk menciptakan zat baru. Dari mana? Dari asap. Lah, asap itu apa? Sakti pelajari maning. Sekarang sudah muncul obatnya. Terbentuk dari asap. Halanya biobek. Sebotol 400.000. bengen ora cukup ya karo anune manggar kelapa ora kan kah sro kepitinge srogine remekane welirange menyane sulet bul kapat kuput supaya apa? Supaya asap ini menempel di daun padi ketika sore hari, ketika pagi asap yang menempel pada daun padi itu menjelma menjadi embun. Ketika pagi klorofil daun membuka, maka disitulah embun akan diserap oleh padi. Saja harus terlanjur dikabir-kabirakan mau nih. Ya kenapa? Karena kitanya nggak paham ternyata betapa hebatnya wong tua kula lan dengan sami yang hari ini kitanya nggak paham. Ya, kenapa? Ya, karena Islam itu sendiri adalah cara Allah membentuk Rasulullah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka diperkenalkan karo nabi supaya apa? Supaya dimanapun Islam itu berada tetap selalu menjaga kondisivitas dan kedamaian di dalam kehidupan. Apa maning ketika kanda Islam kang ana ning Indonesia dengan keluasannya, dengan mayoritasnya 229 juta penduduk Indonesia itu beragama Islam. Marap jakang akeh ya, ada paling ada 20 30 wong Islam. Kaya konon bulut banding kana. Iki Ukraina lagi perang karo Rusia. Ya kan? Dikit Mesir, Indonesia alhamdulillah. Jahat-jahat Indonesia beli gelem perang. NU Muhammadiyah urusan tentang udah bulat. Beli sekedar neng-nengan bahkan itu. Bisa terjadi masalah. Kenapa? Karena kita Islam mempunyai martabat, mempunyai budaya di dalam kehidupan yang hari ini mereka tahu bagaimana cara menghancurkan Islam di tanah Indonesia, maka bombardir dulu budayanya. Jika budaya silaturahmi hilang, budaya ngunjung hilang, akhirnya wong arang-arangan ketemu, terus gampang diduwe lah. Kemerajaban bid'ah, muludan bid'ah, terus kapan wong Islam ketemu?
bisa ketemuan di jamiahan cilik ora ya sing rutin jamiahan kan sing biasa masjid serap sing beli lok jamiahan yang teka melu jamiahan beli bisa teka ya kok model kayak kene tunda kayak kiai sing kana-kana mesti orang baik lok masjid dan dongol aja begikin iya itu cara yang hari ini dikafir-kafirkan kan. Nah iya supaya apa? Supaya umat ini jangan pernah bertemu. Untuk memecahkan umat, jadikan mereka tidak pernah bertemu. Itu yang cara paling hebat. Makanya bengen sedesa belilok mulut, belilok. Kenapa? Karena SD-nya mung siji. Akhirnya sedesa ada di Batu SD. Sekian enggal blok anak SD nih. Akhirnya blok 1 kalau blok 2 beli kenal. Kenapa? Sekolahnya beda. Sadar atau tidak sadar? Makanya apa antisipasinya ketika SD itu sudah terpecah-pecah? Kita umat Islamnya harus bikin cukup 1 madrasah dalam 1 desa. Supaya apa? Supaya desa jadi sama madrasah. Nanti ini pada gulut, pada ribut, pada geger, pada tukaran, nggak kasih nawa sedesa. Maka begini kenapa beli ribut? Yang SD ini bareng, masa butuh gulut? Sekarang SD saja sudah dipisah, nanti SMP dipisah. Lalu kapan umat ini akan bertemu? Maka cara menghancurkan Islam di Indonesia adalah pisahkan Islam itu dari budaya. Makanya dongol, wayang haram, kian haram, kian haram. Ketika agama ini terpisah dari budaya kehidupan, di situ akan mudah untuk memecah belah kehidupan agama Islam. Siapa yang mempertahankan budaya itu? Ternyata Nahdlatul Ulama. Makanya diserang terus-terusan. Ya iya, jadi bagaimana jangan kita orang NU-nya harus balas? Nggak usah dibalas, biarkan mereka berbicara apapun, kita santai saja, senyum, kita buktikan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngaruh coy, konon li ya tapi sering tuduhan pasti, bukan hanya sekedar tuduhan. Bulannya dewek pernah dibel, anda kiai sesat, kiai kafir, ya indah langsung kita diarani sesat, diarani kafir, sing penting laris, butak teman-teman. Ya iya, kenapa? Karena terus akan diserang terus-terusan. Satu komitmen kita, mari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berikan pencerahan pemikiran kepada masyarakat supaya masyarakat jangan terlalu cepat menerima berita yang tidak jelas. Ning Facebook, ning WA, jangan cepat nge-share kalau kamu nggak tahu data ini dari mana. Ini sing gawe ruwet gimain balang diwaca dewek kebeli iloke. Halo? Iya? Iya. Nah, ke berita di sing YouTube ya memang zaman modern seperti itu. Dulu orang menjadi sutradara itu harus sekolah. Sekarang setiap orang bisa menjadi sutradara, siapa saja. Punya pasar sendiri. Kenapa? YouTube. Sekarang sutradari apa? Ini bener orang lama muter ini desa kiri. Ini keadaan lurung kieu dalane mekenen gawe YouTube 10 menit sunggal dina engko bake wong nonton. Iya, berarti semua orang sudah bisa menjadi sutradara. Dulu menjadi wartawan itu harus sekolah dulu tentang jurnalistik. Sekarang semua orang bisa menjadi wartawan. Di mana pangsa pasarnya? Ya bisa ning Facebook, bisa ning WhatsApp, bisa ning Twitter, banyak media. Dulu untuk menjadi seorang fotografer itu harus belajar kursus. Sekarang semua orang bisa jadi fotografer. Pangsa pasarnya ada di Instagram, ada macam-macam. Makanya kayak kita nih jangan terlalu cepat memudah menyebarkan berita yang kitanya sendiri tidak pernah tahu sumbernya. Ini kita dini viral. Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan suara anjing, kan dari berita yang tidak jelas, ya kan? Nah akhirnya ya siapa umat Islamnya yang tidak marah ketika azan disamakan dengan itu? Padahal beli mekonon wak ceritanya kini dipelintir, akhirnya kan kacau, ya kan?
persis kayak bengen Kiai Said Akil menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblokin kan pelintiran awalnya kan dudukan dakuan dah iya makanya kita nih hati ya kan kita terus saksi nih wong kene pokok ada potongan video ngaji di kene kak dikasih saksi nih ya iya ya kenapa karena memang sekarang nih musim potong-potongan video ya aku meninggian di shot live gini live alhamdulillah kayak sing lepi aja dulu mau dalam video nih baik pojokan abang-abang cilik ke subscribe awas ngiklan saja urusannya subscribe channelnya channel apa Bapang CN sing gambale pelem bisa balik mana tapi ketika kula lan panjenengan sami nguculakan warisan kian sing anak bisa hilang iya sok bukan tulingan sampean gue peki bener ajaran agama Islam gue peki warisannya wong tua bakat temenang sampean gue peki warisan kian sing hilang bisa balik sawentok bisa ketemu maning karang bisa nambah maning asal sing bener tapi bakal sampeannya beli gelem gue peki agama Islam sing anak bisa entok maning sawat mau digade katakan dilepas robo bulan syaratnya apa? Kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang akan menjadikan uripe kula lan panjenengan sami adem ayam tentrem selamat dunia sampai akhirat dunia akhirat selamat amin ya rabbal alamin. Mungkin mas sampai ngomong terus-terus sebelum dia kita marukan wisan dados saking awal sampai tekan akhir pilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan gula jaring bahasane wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupat wong jaga pura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwunten pangapura oh sekalian doma monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaghalil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.